Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nafrialdi, NIM 2002010025 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya di sini akan membawakan suatu video, yaitu tugas UAS praktek, yaitu menjelaskan tentang apa itu machine learning, review materi dari pesantren fisika ya. Apa itu machine learning? Menurut IBM, machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan statistik, algoritma machine learning dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan data. Pengembangan data ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Keberadaan machine learning disebut mampu mempengaruhi matrik pertumbuhan ideal dari basis data dalam dunia bisnis teknologi informasi. Secara umum, bisa dikatakan bahwa machine learning adalah metode analisis data yang dilakukan dengan otomatisasi pembuatan model analitis sebagai cabang dari AI. Machine learning didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan sedikit intervensi manusia dalam proses tersebut. Selanjutnya ialah cara kerja machine learning. Pada dasarnya ada 4 jenis cara kerja machine learning. Keempatnya adalah pembelajaran tak arah atau supervised learning. Kemudian pembelajaran tak terarah atau unsupervised learning. Selanjutnya, pembelajaran semi terarah atau semi supervised learning dan reinforcement learning. Alur kerja machine learning meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau regresi linear, regresi logistik, neural network, dan lain sebagainya. Pemberian latihan terhadap model yang dipilih, evaluasi model, dan prediksi. Akurasi awal dari program machine learning biasanya sangat buruk, sebab pada mula program ini tidak tahu apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin sering kita melatih suatu program, semakin banyak pula contoh-contoh cerdas dan akurat. Misalnya saja, saat kita bermain game, role-playing game atau RPG, yang menggunakan artificial intelligence, pertama kali kita bermain game atau pertandingan itu, pertama kali kita bermain dengan RPG tersebut, maka dengan mudah kita akan bisa memenangkan pertandingan. Namun, setelah beberapa kali permainan, engine atau algoritma game itu akan belajar dari pola-pola sebelumnya, sehingga lawan semakin sulit dikalahkan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu CMD ya, sesuai dengan video materi pertama itu tentang CMD atau command prompt atau juga terminal ya. Command prompt adalah aplikasi command line interpreter yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar dari perintah itu mengotomatiskan tugas-tugas melalui skrip dan batch file, melakukan fungsi administrasi tingkat lanjut, dan memecahkan masalah atau memecahkan beberapa jenis masalah di Windows. Ya, baiklah, saya akan mereview beberapa materi dari pesantren fisika ya. Ini yang pertama itu, ini ada modulnya ya, itu tentang CMD atau command prompt yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Oke, kita akan coba execute ya. Ya, kita coba. Ini kita berada di lokal C ya, ini lokal C user. Kita coba untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam lokal C user saya ini dengan cara, nah ini kan ada 2 metode ya. Ini Windows, ini Linux ya. Ya, kita gunakan Windows ya. Saya menggunakan Windows, maka sini kita klik
Nih, terlihat isi directory, berarti kita menggunakan dir ya. Ketik dir sama dengan. Nah, ini ada beberapa folder yang saya buat atau folder saya ya, ini ya. Ada banyak di sini ya. Dengan tadi menggunakan dir. Semisalnya kita mau membuat directory baru atau folder baru bisa. Contohnya gini. Ini mk dir. Itu buat nama directory. Oke, kita buat di sini. mk dir. Namanya apa? Contoh. Apa ya? Folder underscore baru. Oh ya, kenapa saya membuat apa namanya nih underscore? Karena biasanya tuh di program ini apa ya, susah. Pokoknya underscore itu pengganti spasi lah. Kita enter, kita lihat ya, apakah ada. Ya, ada ini folder baru. Ini baru dibuatnya jam 11, jam 1.10. Ini sama 1.10. Kemudian kita mau lihat isinya deh. Kita lihat isinya, termasuk ke dalam direktorinya ya. Ini contohnya cd nama directory ya. Kita ketik sini cd nama tadi apa, folder underscore baru. Kita klik ya, ini kita sudah masuk ke dalam direktorinya ya. Kita sudah masuk ke direktorinya ya, jelas masih kosong sih, terlihat ya masih kosong karena kan baru dibuat ini foldernya. Terus bagaimana sih caranya untuk kita kembali ke awal? Kan sekarang kita ada di folder baru kan, kita mau kembali lagi ke user lagi kan untuk melihat directory yang lain. Bisa caranya yaitu klik ini cd titik ya, kita ketik cd titik, maka sini sudah kembali lagi, kita ketik dir ya, kembali lagi sini kan. Oke, kita coba untuk menghapus caranya, menghapus folder melalui cmd ya. Ini Windows ya, ini caranya begini. Ini menghapus ini ya, hapus directory dan isinya rm dir. Ini caranya ya. Ini nama dir, nama directory yang mau yang dihapus ya. Kita ketik rm dir spasi /s spasi nama tadi apa, folder baru. Oke. Nah, sini ada tampilan lagi, are you sure, apakah kamu ingin menghapusnya? Ketik yes ya. Oke, kita lihat dan ya nggak ada folder baru di sini ya. Ini folder biasa ini. Ini untuk Windows ya, ini untuk Windows. Dan iya, caranya untuk merubah ya, ini kan kita berada di lokal C kan, kita pengen berubah masuk ke lokal D lah misalnya kan. Caranya kita mundur dulu terlebih dahulu, cd titik 2/d2, maka langsung sini langsung aja ketik d titik 2 bersama dengan, maka kita sudah pada di D ya. Kita lihat isinya ya, di D. Nah, ini isi D saya. Oke, kita misalnya kita masuk salah satu folder saya misalnya ya, klik cd, misalnya saya mau ambil ini tugas sekolah ya, kita ketik tugas sekolah ya, maka kita sudah masuk dalam folder tersebut. Maka untuk ingin melihat isinya, ketik dir dan ya, ini sudah keluar. Ada beberapa materi waktu saya SMA kemarin ini ya, beberapa tugasnya ya. Oke, mungkin untuk cmd Windows mungkin sampai di sini ya. Misalnya kalian ingin pakai Linux, misalkan kode Linux kan, tapi kalian ini Windows, apakah bisa? Bisa. Kalian harus install terlebih dahulu Git Bash ya. Git Bash saya sudah install, ini Git Bash. Saya ketik Git Bash ya. Tunggu sebentar. Nah, ini Git Bash. Ini sama seperti Linux ini kan. Jadi kalau kita masukkan kode-kode dari Linux, maka akan bisa dia. Bisa nanti dia. Semisal Linux ini kita
Kalau di CMD tadi yang di Windows kan kita mau masuk directory ini kan ketik dir kan. Nah, kalau di Linux ini berbeda, dia ls. Maka kita coba ketik ls. Nah, ini sudah keluar ya. Bisa aja. ls berarti saya di desktop ya, ini di desktop ya. Ini ada beberapa file, ada beberapa folder ya. Dan kita coba untuk buat tadi ya, buat folder baru ya. Ketik mk dir ya, spasi folder apa? Folder underscore baru ya. Ketik ya. Tunggu, kita ketik ls lagi. Klik. Ya, ada ini. Folder baru ya. Ada. Mungkin cara mau menghapusnya juga bisa. Sama sepertinya. Cuma beda ini. Kalau yang di Windows kan rmdir, kali ini kan rm spasi tanda rf ya. Kita ketik lagi rm spasi rf ya. Namanya apa? Ketik folder baru, contoh ya. Ya, kita ketik. Oke, kita lihat ls lagi. Dan ya, sudah tidak ada lagi folder yang bernama folder baru kan. Ini ada kan tadi kan folder baru, sekarang tidak ada ya. Sama saja sistem kerjanya ya, cuma ada beberapa ya bedanya ya. Mungkin untuk materi yang pertama cuma sampai di situ saya sampaikan ya. Mungkin kita lanjut ke materi yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, ialah tentang variabel dan tipe data ya. Ini kita menggunakan Jupyter Anaconda ya, bisa juga pakai yang lain, contohnya Google Colab atau yang sebagainya ya. Oke, yang pertama ialah perintah print. Untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Jika berkomunikasi dengan manusia, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, dan lain-lain. Sedangkan berkomunikasi dengan komputer, maka harus menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Adapun beberapa contoh bahasa yang dapat dipahami oleh komputer ialah bahasa C, C++, Python, Java, Fortran, Go, Julia, dan lain-lain. Dalam notebook ini, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai bahan latihan, cobalah ikuti instruksi di bawah untuk memberikan perintah kepada komputer agar melakukan operasi penjumlahan dua buah bilangan. Kemudian, instruksi 1.1. Perintahkan komputer untuk menghitung penjumlahan dari 20 ditambah 15, yaitu yang pertama, tulis instruksi 20 ditambah 15 pada bagian kode editor. Kemudian, print hasil penjumlahan tersebut menggunakan perintah print dalam kurung ya. Kemudian, contohnya ini, yang pertama, tulis jawaban kalian di sini. Print 20 ditambah 15. Maka hasilnya 35 ya. Kita dapat memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan lebih dari satu perhitungan. Contohnya ini di baris pertama ada print dalam kurung 9 ditambah 12, selanjutnya print dalam kurung 20 dikurang 8, selanjutnya print 65 dikurang 20. Maka hasil outputnya ialah yang pertama ini 21, 12, dan 45. Selanjutnya, gunakan perintah print untuk menampilkan hasil perhitungan berikut. Yang pertama 20 tambah 13, selanjutnya 160 dikurang 198, kemudian 16 ditambah 14. Print di dalam kurung 20 tambah 13, kemudian print 160 dalam kurung dikurang 98, kemudian print 16 ditambah 14. Maka hasil outputnya ialah yang pertama 33, yang kedua 62, dan yang ketiga 30 ya. Selanjutnya, buatlah kode yang menampilkan perhitungan 3 operasi berikut. Yang pertama ialah print 10 tambah 19, kemudian print 222, kemudian print min 32. Maka ini akan mulai print 10 tambah 19 dan selanjutnya, dan hasil outputnya adalah 29 di baris pertama, 22 dan min 32. Kenapa yang baris pertama itu hasilnya 29?
karena di sini ada penjumlahan, ada plus nih ya. Maka otomatis 10 tambah 19 adalah 29. Maka mesin akan membacanya ya. Beda dengan ini yang baris kedua kena 22 karena hanya angka biasa di sini ya. Oke, lanjut. Komputer menjalankan perintah secara beruntun dari baris yang paling atas. Kemudian lanjut menjalankan perintah pada baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong, maka komputer akan mengabaikannya. Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter ini, pagar atau tagar ya. Karena tagar ini biasanya disebut dengan komentar ya. Ini contoh skripnya. Pagar print 4 ditambah 3. Kemudian baris kedua, print dalam kurung 5 dikurang 1 tutup kurung. Kemudian print dalam kurung 7 tambah 1. Dalam ini apa namanya, pagar ini akan menghasilkan nilai 8, maka outputnya akan 4. Kenapa 4? Karena dia akan membaca yang baris kedua saja, karena ada penjumlahan di sini, dan ini tidak, karena ada komentar di ini juga. Selanjutnya, pada contoh di atas, setiap baris yang dimulai dengan simbol pagar maka akan diabaikan oleh komputer. Tanda pagar ini disebut dengan komentar ya. Hilangkan komentar pada kod di bawah untuk menemukan hasil perhitungan. Print dalam kurung 10 ditambah 13, print dalam kurung 30 dikurang 19. Kemudian print dalam kurung min 8, maka hasilnya akan keluar ya. Baris pertama 23, baris kedua 11, baris ketiga 8, min 8. Sejauh ini kita baru menggunakan operasi aritmatik dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian dapat dilakukan dengan cara berikut. Ini skripnya. Yang pertama ialah print dalam kurung 4 dikali 3, kemudian bawahnya print dalam kurung 16 dibagi 4, kemudian dalam kurung lagi baris ketiga print 3 ditambah 2 kali 4, dan lanjut lagi ini print buka kurung 3 tambah 2 kali 4 ya. Dan selanjutnya print 3 pangkat 2 kali 2, 3 pangkat 2. Maka hasilnya yang pertama ada 12, 4, 11, 20, dan 9. Kemudian buatlah kode untuk menghitung operasi aritmatik berikut dan tampilkan hasilnya dengan perintah print. Yang pertama 12 kali 17. Yang kedua 76 dibagi 14. Kemudian 2 akar 3, 2 pangkat 3. Kemudian print 12 kali 17, print 76 dibagi 14, print 2 pangkat 3 ya. Maka hasil yang pertama ialah 204 dan ini 5,4 sekian ya. Kemudian yang ketiga juga hasilnya 8. Oke, lanjut ya. Ini variabel dan tipe data. Sebelumnya kita sudah menuliskan kode untuk menghitung operasi aritmatik. Selanjutnya kita dapat menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam suatu variabel. Cara menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel adalah sebagai berikut. Ini inputnya ialah hasil sama dengan 14. Kemudian print dalam kurung hasil, dan outputnya akan menjadi 14. Kenapa 14? Karena si print ini akan mencari hasil ini ya. Hasil dari si hasil ini ya. Hasil sama dengan 14, maka hasilnya 14 ya. Atau kita juga dapat menghitung secara langsung operasi aritmatik dan penyimpanan dalam sebuah variabel. Contohnya hasil sama dengan dalam kurung 2 ditambah 5 dikali 2 ya. Maka print dalam kurung hasil, maka hasilnya 14. Kenapa 14? Karena ini tadi ya. Kemudian simpanlah hasil perhitungan dalam kurung 40 dikurang 12 ke dalam variabel hasil, kemudian print hasil ya. Maka hasil dari 40 dikurang 12 dikali 44, kemudian print dalam kurung hasil, maka outputnya akan menjadi 1232 ya maksudnya. Kemudian sebelumnya kita menyimpan 14 ke dalam variabel hasil. Hasil sama dengan 14.
Variabel tersebut dapat digunakan untuk memanggil nilai yang mengisi suatu variabel. Dan selanjutnya dapat dilakukan operasi aritmatik. Contoh, yang pertama, inputnya ialah hasil sama dengan 14. Baris kedua, print dalam kurung hasil. Baris ketiga, print dalam kurung hasil ditambah 6. Maka outputnya adalah 14 dan 20. Kenapa 14? Karena print yang pertama ini itu mencari hasil tadi. Hasilnya 14 kan. Nah, kemudian kenapa yang kedua ini hasilnya 20? Karena print ini manggil hasil tambah 6. Berarti hasilnya ini yang 14 ini ditambah dengan 6, maka hasilnya 20. Kemudian kita lanjut. Simpanlah nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai. Yang kedua, simpanlah hasil 22 dikurang 12 dikali 13 ke dalam variabel yang diberi nama hasil. Kemudian gunakan perintah print untuk menampilkan. Yang pertama, atau yang A, nilai yang disimpan dalam variabel nilai. Yang B, nilai yang disimpan dalam variabel hasil. Yang C, hasil penjumlahan nilai dan hasil. Ini inputnya. Nilai sama dengan 20, kemudian hasil sama dengan dalam kurung 22 dikurang 12 dikali 13 ya. Kemudian print dalam kurung nilai, kemudian print dalam kurung hasil, dan kemudian print dalam kurung nilai ditambah hasil. Maka jawabannya akan sama, itu 20, 130, dan 150. Kenapa bisa? Karena yang pertama tadi ini ialah print nilai, maka nilai ini akan dimunculkan, itu 20, maka outputnya 20. Begitu juga dengan print hasil ya, 22 dikurang 12 kali 13 ya, hasilnya sekian, 130. Kemudian yang ketiga ini print nilai plus hasil, maka jumlah nilai sama hasil itu akan ditambah, berarti 150. Kita lanjut. Untuk menuliskan variabel ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu hanya diperbolehkan menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sedangkan karakter lainnya seperti spasi, koma, strip, apostrof, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Yang kedua, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Ingat ya, tidak boleh dimulai dengan angka. Ini contoh pertama, data underscore 01 underscore 04 underscore 2010, maka ia valid ya, benar ya. Kemudian hasil underscore 1 karena dia valid, benar ya. Hasil 1 walaupun ada huruf A-nya kapital dan I-nya kapital, dia tetap valid ya, karena sudah memenuhi standar. Kemudian satu hasil invalid karena dimulai dengan angka ya, karena angka 1 itu tidak diperbolehkan ya. Sama di atas tadi, tidak boleh dimulai dengan angka, maka yang dimulai dengan angka berapapun tidak diperbolehkan ya. Kemudian data lama invalid karena ada spasi. Kemudian harga underscore ini simbol dolar ya, maka dia invalid karena ada simbol, karena tidak diperbolehkan maka simbol kan. Nama variabel juga bersifat case sensitif, yang artinya variabel hasil berbeda dengan hasil. Ini inputnya yaitu hasil sama dengan 12, kemudian hasil sama dengan 29, kemudian print dalam kurung hasil, kecil semua ya. Kemudian print dalam kurung hasil, namun hanya ini menggunakan huruf kapital. Maka outputnya ialah yang pertama 12 dan yang kedua 29. Karena mereka memanggil yang ini sesuai dengan abjad ya. Ada yang kapital, ada yang tidak ya. Kemudian perbaikilah kode pada di bawah. Ubahlah data lama menjadi data underscore lama. Kemudian ubahlah data baru menjadi data underscore baru. Kemudian hapus simbol pagar sehingga kode bisa berjalan dan tidak error. Ini ya contohnya. X sama dengan 10, print dalam kurung 10. Mohon maaf, X sama dengan 10, kemudian print dalam kurung X, kemudian X sama dengan 16, kemudian print dalam kurung X, maka outputnya ialah 10 dan 16. Kenapa 10 dan 16? Karena si print ini dia memanggil data si X ya. Berapa data X-nya? Data X-nya adalah 10, maka outputnya akan 10.
Begitu juga sebaliknya dengan X sama dengan 16. Kenapa hasilnya 16? Karena dia memanggil data X tadi, karena X di baris kedua ini ialah 16. Lanjut, kita juga dapat mengupdate nilai X dengan menggunakan operasi aritmatik. Contoh, script ini ya. X sama dengan 10, kemudian baris kedua print dalam kurung X, kemudian baris ketiga print dalam kurung X ditambah 16. Selanjutnya, X sama dengan X ditambah 16, kemudian print dalam kurung X. Maka hasil output tersebut ialah yang pertama 10, yang kedua 26, yang ketiga 26. Kenapa begitu? Karena ada print ini di baris kedua, dia memanggil X, dan X itu datanya 10. Kemudian yang kedua ini, kenapa hasilnya 26? Karena si print X ini memanggil 10. 10 tambah 6, 16, maka hasilnya 26. Begitupun juga yang bawahnya ya. Lanjut, buatlah variabel harga dengan isi 20.000. Update variabel harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1.500. Kemudian print harga. Lanjut sini, harga sama dengan 20.000. Kemudian baris kedua, harga sama dengan harga ditambah 1.500. Kemudian baris ketiga, print dalam kurung harga. Maka outputnya akan menjadi 21.500 karena si print ini tadi memanggil harga ya. Ini harganya. Harga, dan harga ini ialah harga dari ini yang 20.000 ya. Jadi 20.000 ditambah 1.500 maka outputnya 21.500. Untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatik berikut. Contohnya ya. Ya, ini X sama dengan 10, kemudian X ini ada ini ya, ditambah sama dengan 16 dan print dalam kurung X, maka outputnya 26 ya. Karena ini 10 dan si print X dari ini, X ini data ini dari ini ditambah 10 ini ditambah 16, maka 26. Dan ini juga ada kode-kode singkat untuk variabel ya. Ini beberapa. Kemudian ini, buatlah variabel dengan nama variabel _1 dan isi dengan nilai 20. Yang kedua, buatlah variabel dengan variabel _2 dan isi dengan nilai 20. Kemudian update variabel 2, update variabel _2 dengan menambah nilai sebelumnya dengan 10 dengan menggunakan operator plus sama dengan. Kemudian update variabel _1 dengan mengalihkan nilai sebelumnya dengan 4. Berarti nilai yang variabel 1 tadi dikali dengan 4 ya. Dengan menggunakan operator kali sama dengan. Kemudian tampilkan variabel 1 dan variabel 2 menggunakan perintah print. Oke, langsung sini. Variabel _1 sama dengan 20, yang kedua variabel _2 20. Kemudian variabel _2 itu tadi kan sesuai perintah ditambah sama dengan 20. Maka ditambah 10 kan. Kemudian variabel _1 dikali sama dengan 4. Maka si print variabel ini tadi akan mengambil data ini. Ya. Sini tadi 20 dikali 4, maka hasilnya 80. Itu juga dengan yang bawahnya. Print variabel X ini dia. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer 6, 14, 20 dan lain. Dalam melakukan perhitungan, kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Ya, ini bilangan desimal ini ya. Bilangan desimal itu contohnya float ya. Maksudnya float itu bilangan desimal dan integer itu bilangan satuan. Ini print dalam kurung min 2.5 ditambah 3.5 untuk kurung. Kemudian print dalam kurung 8.3 dikurang 2 min 1. Maka hasil outputnya ialah 1.0 dan 6.2. Dalam bahasa Python, tipe data integer dan desimal dibedakan dengan sebuah tipe integer dan float ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Yang pertama, print dalam kurung tipe dalam kurung 3, maka hasilnya integer. Kenapa integer? Karena 3 ini karena integer itu ialah
apa namanya tuh angka ya. Integer itu angka dari 1 2 3 dan seterusnya ya. Maka semisalnya ada begini, print dalam kurung tipe dalam kurung 3, dia itu integer maka hasilnya ya. Kemudian print tipe 2.4 sama dengan float ya. Karena float ialah bilangan desimal. Dalam pemrograman komputer, suatu nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang berbeda akan diproses secara berbeda oleh komputer, sehingga akan menentukan operasi apa yang bisa berjalan dan tidak bisa berjalan. Tipe int atau integer dan float merupakan tipe data yang berbeda, tetapi kedua tipe data tersebut dapat dicampur dan mengalami operasi aritmatik, sehingga tipe integer atau int tidak hanya dibatasi untuk dijumlahkan dengan tipe int juga, tetapi juga dapat dijumlahkan dengan data yang bertipe float. Ini ya contohnya. Baris pertama ialah print dalam kurung 2 ditambah 3.2. 2 ini apa? Integer. Dan ini float. Mereka bisa disamakan ya. Mungkin selanjutnya print dalam kurung 1.5 dikali 3 ya. Maka outputnya baris pertama 5.2, kemudian 4.5. Kemudian buatlah variabel dengan nama variabel underscore 1 dan isi dengan nilai 10. Kemudian buatlah variabel dengan nama variabel underscore 2 dan isi dengan nilai 3.5. Kemudian update variabel underscore 1 dengan menjumlahkan float 6.5 dengan nilai sebelumnya menggunakan operator ditambah sama dengan plus sama dengan ya. Kemudian update variabel underscore 2 dengan mengalihkan integer 2 dengan nilai sebelumnya menggunakan kali sama dengan. Kemudian tampilkan variabel underscore 1 dan variabel underscore 2 dengan perintah print. Kemudian variabel underscore 1 sama dengan 10. Di baris kedua variabel underscore 2 sama dengan 3.2. Kemudian variabel underscore 1 plus sama dengan 6.5. Kemudian variabel underscore 2 kali sama dengan 2. Kemudian printnya ini atau perintahnya ini memanggil variabel underscore 1, maka hasilnya 16.5 ya, outputnya ya. Lanjut ialah print variabel underscore 2, maka hasilnya 6.4 ya, sesuai dengan permintaannya. Kemudian suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misalnya, tipe data integer dapat diubah menjadi tipe data float dengan menggunakan perintah float, atau sebaliknya dapat dilakukan dengan menggunakan perintah int. Contoh, mengubah dari float menjadi integer ialah ini contohnya ya. Inputnya print dalam kurung float dalam kurung 20 ya. Maka hasilnya akan jadi desimal yaitu 20.0. Kemudian contoh mengubah integer menjadi float. Print int 3.4, outputnya 3. int membulatkan 3.4 menjadi 3 yang mana selalu nilainya pembulatannya ke bawah. Contoh, print dalam kurung int buka kurung 4.99 tutup kurung. Maka hasilnya 4 karena dia membulatkan. Karena mereka integer ya. Untuk melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan angka belakang pada bilangan desimal, maka dapat digunakan perintah round ya. Ini perintah round. Dan jika angka akhiran desimal lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Sedangkan jika akhiran lebih kecil atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Contoh yang pertama, print round 4.3 ya. Dia dibulatkan ya, jadi 4 asal outputnya. Kemudian print round 4.5 ya, maka hasilnya tetap dibulatkan jadi 4 ya. Beda halnya dengan yang 3 ini, print round 4.7, maka hasilnya 5 karena 7 ini mendekati ya. Kemudian buatlah variabel bernama variabel underscore 1 dan isi dengan nilai 14.8. Kemudian
Buatlah variabel bernama variabel underscore 2 dan isi dengan nilai 3.7. Kemudian bulatkan variabel underscore 1 dengan menggunakan perintah round. Dan simpan hasil pembulatannya di dalam variabel underscore 1. Kemudian konversi variabel underscore 2 dari tipe float menjadi integer menggunakan perintah int dan disimpan dalam variabel underscore 2. Kemudian tampilkan variabel underscore 1 dan variabel underscore 2 dengan menggunakan perintah print dalam kurung. Kemudian yang ini variabel underscore 1 sama dengan 14.8, variabel underscore 2 sama dengan 3.7. Yang ketiga, garis ketiga, variabel underscore 1 sama dengan round dalam kurung variabel underscore 1. Kemudian variabel underscore 2 int dalam kurung variabel underscore 2. Kemudian print variabel underscore 1, kemudian print variabel underscore 2. Maka hasilnya 15 dan 3. Karena yang pertama ini variabel 1 ini dia menggunakan round, berarti dibulatkan ya. 14.8 berarti dibulatkan karena 8 mendekati ya. Jadi 15. Kemudian kenapa yang 3.7 ini hasilnya 3? Karena mereka integer ya. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tipe data int atau integer dan float. Tetapi masih terdapat beberapa jenis data yang lain dalam pemrograman. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Ya, ini adalah contoh tabel ya. Yang pertama Facebook, Instagram, COC, temporan dan Pandora musik. Ya, di sini ada harga, mata uang, total rating, user rating ya. Kemudian dari tabel di atas dapat kita lihat pada kolom nama aplikasi dan mata uang merupakan data berbentuk teks ya. Ini aplikasi dan mata uang, mereka teks Facebook dan USD ya. Dalam bahasa Python, untuk menuliskan data dapat dilakukan dengan memberikan tanda petik ya. Tanda petik pada bagian awal dan bagian akhir pada suatu data. Contoh, dalam kurung petik 2 data, petik 2 lagi, tutup. Contohnya pada yang bawah ini, nama underscore aplikasi sama dengan petik 2 Facebook, petik 2 lagi, tutup kurung ya. Kemudian mata underscore uang sama dengan petik 2 USD, petik 2 lagi ya. Kemudian print dalam kurung nama underscore aplikasi, kemudian print dalam kurung mata uang ya. Kenapa hasilnya Facebook dan USD? Karena mereka memanggil ini mata uang ya ialah USD, nama aplikasi Facebook ya. Kemudian untuk menuliskan teks juga dapat dilakukan dengan menuliskan tanda petik 1 ya. Berarti tanda petik 2 juga bisa, tanda petik 1 juga bisa. Kedua cara penulisan dengan tanda petik 2 atau 1 diperbolehkan dalam bahasa Python untuk menuliskan teks. Contoh, yang pertama, nama underscore 1 sama dengan petik 2 Facebook, petik 2. Kemudian, nama underscore 2 sama dengan petik 1 Facebook, petik 1. Kemudian, print nama dalam kurung nama underscore 1. Kemudian, print dalam kurung nama underscore 2. Maka hasilnya Facebook ya. Karena mereka tidak berbeda antara petik 1 dan petik 2. Tipe data teks ini dalam bahasa pemrograman disebut sebagai data bertipe string ya. Dalam Python dituliskan dengan str ya, sama seperti integer yaitu int ya. Kemudian contohnya lagi ya, ini print tipe petik 1 Facebook, petik 1 tutup kurung. Maka hasil outputnya adalah string karena dia ini adalah string ya. Untuk membuat string tidak hanya dibatasi dengan menggunakan huruf saja, tetapi juga dapat menggunakan angka, spasi ataupun karakter lainnya, asalkan selalu dimulai dengan tanda petik ya. Contoh, aplikasi sama dengan petik 1 Facebook, petik 1 lagi. Yang kedua, deskripsi underscore singkat sama dengan petik 1 Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata rating adalah 3.5 petik 1 ya. Kemudian print dalam kurung aplikasi, kemudian print dalam kurung deskripsi
underscore singkat. Maka output yang pertama ialah Facebook, ya. Output kedua ialah Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata ratingnya 3,5 ya. Karena dia membaca yang ini. Kalau dia pakai ini akan terbaca. Coba kalau dia tidak pakai petik, saya rasa tidak. Kemudian buatlah variabel dengan nama underscore aplikasi dan isi dengan teks Pandora musik. Kemudian buatlah variabel dengan nama rata underscore rating ya. Dan isi dengan nilai 4.0 bertipe float. Kemudian buatlah variabel dengan nama total underscore rating dan isi dengan nilai berapa itu? 18.000 lebih ya. Bertipe string ya. Kemudian buatlah variabel dengan nama harga dan isi dengan teks gratis. Kemudian tampilkan print nama underscore aplikasi dengan menggunakan perintah print ya. Ya di sini ada ininya, apa namanya tuh tadi? Inputnya nama underscore aplikasi sama dengan petik 2 Pandora spasi strip musik petik 2 lagi. Kemudian rata rating sama dengan 4.0, total rating 18.000 lebih. Kemudian harga sama dengan petik 2 gratis petik 2, kemudian print nama aplikasi. Maka outputnya akan mencari Pandora. Kenapa Pandora? Karena si print ini tadi mencari si nama aplikasi. Misalnya ini ya, si print ini memanggil rata rating, maka hasilnya print rata rating, maka yang keluar adalah ini 4.0. Begitupun juga yang lainnya, misalkan panggil harga, maka yang keluar akan ini si gratis ini tadi ya. Karena untuk membuat teks terdapat karakter tanda petik 1 atau petik 2 dalam teks, seperti contoh berikut. Indonesia culinary is so delicious. Dalam kondisi ini kita tidak dapat menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2. Maksud saya, dalam kondisi ini kita tidak dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string, tapi harus menggunakan tanda petik 2. Yang pertama ialah inputnya statement sama dengan tanda petik 2. Indonesia motto is Bhinneka Tunggal Ika ya. Di awal Indonesia tadi ada petik 2, kemudian di Bhinneka tadi ada petik 1 ya. Kemudian print statement, maka dia akan mengeluarkan outputnya ialah Indonesia motto is Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini si Bhinneka tadi. Tuh. Kemudian pada teks di atas kita menggunakan tanda petik 2 karena pada bagian dalam teks ada tanda petik 1. Sehingga dengan menggunakan tanda petik 2 membuat program mengetahui di mana string data dimulai dan diakhiri. Akan tetapi pada bagian teks juga mengandung tanda petik 2 dan tanda petik 1 seperti pada contoh berikut. Ini inputnya statement spasi sama dengan spasi petik 1 Indonesia motto is Bhinneka Tunggal Ika, maka outputnya akan gagal, syntax error, invalid syntax ya. Karena dia tidak bisa ya, berbeda. Dengan kondisi seperti ini, seperti di atas, maka program akan memberitahukan kesalahan dan penulisan, sehingga untuk kondisi ini dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string. Tetapi pada tanda petik 1, bagian dalam teks harus dimulai dengan karakter garis miring atau garis miring ya. Contoh, statement sama dengan petik 1 Indonesia garis miring petik 1 motto is petik 2 Bhinneka Tunggal Ika petik 2 petik 1. Maka print statement, maka hasilnya akan benar ya. Indonesia motto is Bhinneka Tunggal Ika ya. Lanjut. Buatlah variabel statement berisi Apple motto is thing difference. Tampilkan variabel statement dengan menggunakan perintah print ya. Begini begitu berarti. Statement petik 2 Apple's motto is
distinct difference garis miring petik 2 langsung di print statement garis miring ya. Maka outputnya Apple motto is distinct difference. Dua buah data bertipe string dapat disambungkan dengan menggunakan operator plus ya. Contoh, print petik 1A tambah petik 1B, maka hasilnya AB ya, tanpa spasi. Tapi beda halnya dengan yang pakai yang baris kedua, print petik 1A ditambah petik ini spasi nih ya, kosong ini spasi ditambah petik 1B ya. Print petik 1 ini adalah sebuah kalimat ya, tidak pakai spasi. Jika mereka menambahkan plus petik 1 ada spasi, maka mereka akan ada spasinya seperti ini ya. Katanya akan ada apa namanya nih? Ada jarak ya. Kemudian proses menyambungkan dua buah string disebut sebagai proses concatenation. Operasi pada data bertipe string juga dapat dilakukan dengan menggunakan operator kali, yang mana operator ini membuat salinan data berulang kali ya. Semisal ini print A ini kali 2, maka hasil outputnya akan kalikan 2 ya. Begitupun dengan yang keduanya, baris kedua A dikali 5, maka akan 5 kali A-nya ya. Begitu juga dengan si ini tadi, A 5 kali, tapi dia ada spasi di ini ya, ada spasinya ya. Ini juga A kali 1, baik, dia bisa ya. Kemudian kenapa yang print A kali 0 dia tidak ada? Karena tidak dapat di print ya, karena ada ini tadi pagar ya. Kemudian tipe data string tidak dapat dijumlahkan dengan tipe data integer ataupun tipe float. Yang ini ya, print dalam kurung petik 16 petik 1 lagi ditambah 2, maka hasilnya error ya, tidak bisa ya. Tipe error can only consonant str not ent, berarti dia str atau string ya, sama aja ini juga sama. Kemudian ini ya, jika data teks terdiri atas beberapa baris, maka kita dapat menuliskannya dengan menggunakan tanda petik tunggal 3 kali atau tanda petik ganda 3 kali ya. Contoh ini tanda petik tunggalnya ya, 1 kali kalimat 1. Ini adalah kalimat pertama, ini ada kalimat selanjutnya, ini ada kalimat terakhir ya. Ini petik 3, petik tunggal 3 ya, ini petik double lagi ini ya. Maka outputnya akan begini. Ini adalah kalimat pertama ya, dan juga dengan seterusnya. Kemudian ini, buatlah variabel bernama Gojek dan isi dengan data string rating Gojek adalah. Kemudian buatlah variabel bernama rating dan isi dengan float atau data float 4.5. Kemudian konversi variabel rating dan bertipe float menjadi string menggunakan perintah str dalam kurung. Kemudian simpan hasil konversi tersebut dengan nama variabel baru rating underscore str. Kemudian concatenate variabel Gojek dengan rating str sehingga diperoleh hasil print rating Gojek adalah 4.5. Kemudian simpan hasil concatenate ini ke dalam variabel Gojek underscore new. Kemudian tampilkan variabel Gojek underscore new menggunakan perintah print dalam kurung ya. Sini inputnya Gojek sama dengan petik 1 rating Gojek adalah, ini petik lagi nih ya, ada spasi sini. Kemudian rating 4.5, rating str 4.5 juga, rating Gojek new, ini Gojek plus rating str. Kemudian print Gojek underscore new. Kenapa? Dan ini hasilnya rating Gojek 4.5 ya, karena dia mencari si Gojek new tadi, data dia mengambil data si Gojek new tadi ya. Baiklah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah saya ucapkan, apabila ada salah saya waktu mengoding tadi, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.